bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus rela berkorban mati di kayu salib demi menebus kita dari dosa. Mari teman-teman kita naikkan pujian Yesus disalib karena cinta saya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengikuti devotion. Tuhan berikan kami hati yang sungguh-sungguh dan telinga yang mau dengar-dengaran ketika mengikuti devotion. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 5 ayat 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Romans 5 verse 6. For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita naikkan satu pujian, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Shalom, selamat pagi anak-anak Miss. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan buat pagi hari yang indah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih buat kekuatan kesehatan yang terus boleh kami rasakan hingga pada saat hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami memiliki hati yang mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami. Terima kasih sehingga firman Tuhan yang kami dengarkan boleh kami mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak,
Firman Tuhan yang kita dengarkan di pagi hari ini tertulis di Lukas 23 ayat yang ke-44 sampai dengan 45 dengan tema wafat di kayu salib. Tujuan dari firman ini agar kita mengetahui bahwa kematian Yesus seharusnya mendorong kita berbuat baik untuk Dia. Anak-anak, sambil menunggu perintah, para prajurit Romawi mengisi waktu dengan mengolok-olok Yesus. Salam hai Raja orang Yahudi. Yesus selalu didorong hingga berlutut. Namun, seorang tahanan tidak berhak mengeluh atas perilaku penangkapannya. Salah satu prajurit meletakkan selembar kain ungu di bahu Yesus, seolah-olah itu jubah bangsawan. Kain itu menutupi luka dari cambukan yang diperintahkan Pilatus. Sambil tertawa, seorang prajurit menjalin ranting berduri dan menjadikannya mahkota, lalu memasangkannya di kepala Yesus. Yang lain menggenggamkan sebatang bulu ke tangannya yang gemetar. Ini tongkatmu yang mulia? Apakah engkau memerlukan sesuatu yang mulia? Seorang perwira Romawi masuk ke tempat itu. Ayo kita berangkat ke Golgota. Salah satu prajurit menempatkan balok kayu melintak di pundaknya. Kayu itu amat berat. Yesus yang sudah sangat lemah akibat cambukan para prajurit hampir terjatuh karenanya. Saat Yesus memanggul kayu berat itu melalui jalanan yang berkelok, orang-orang menunggu di pinggir jalan, bukan untuk memberi salam, melainkan untuk melihat sang terdakwa. Jalanan dipenuhi orang, tetapi anak-anak, tidak ada tanda-tanda para murid Yesus. Di mana gerangan para murid? Hanya ada beberapa wanita yang masih setia kepada Sang Mesias berdiri di tengah kerumunan orang banyak itu. Di puncak Golgota, bukit yang mirip tengkorak, ada dua pria lagi. Keduanya pencuri yang juga akan mati hari itu. 3 batang kayu besar telah tegak berdiri di tanah. Yesus lalu dipaksa berbaring di tanah. Tangannya dipaku ke kedua sisi kayu yang dibawanya tadi. Dengan tali, Yesus ditarik ke atas salah satu kayu pancang. Lalu kayu di tangan Yesus diikatkan di situ. Kakinya dipaku ke kayu dan papan yang menyatakan kesalahannya dipasang di atas kepalanya. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Bapa, seru Yesus, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Para imam mulai mengoloknya. Dia membangkitkan banyak orang mati. Tapi lihatlah, Sang Mesias tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Ya, teriak yang lain. Engkau ingin merubuhkan bait suci dan membangunnya kembali dalam 3 hari? Kenapa tidak kau selamatkan dirimu sekarang? Seorang prajurit mencelupkan spons ke anggur bercampur cuka. Minumlah ini, akan mengurangi rasa sakit. Yesus menggelengkan kepala. Di kedua sisinya, para perampok pun
berjuang melawan rasa sakit akibat dipaku di tangan dan pergelangan kaki mereka. "Hei," kata salah satunya sambil menoleh ke arah Yesus sambil mencibir, "Bukankah engkau Kristus? Selamatkanlah dirimu sendiri dan kami sekalian." "Diam," kata pencuri yang satu lagi. "Tidakkah engkau takut akan Tuhan? Hari ini kita akan mati karena kejahatan kita. Tetapi Yesus tidak bersalah. Ingatlah akan diriku saat engkau kembali sebagai Raja, ya Yesus." "Hari ini juga," jawab Yesus, "engkau akan bersamaku di Firdaus." Saat itu tengah hari, saat matahari seharusnya tengah terik-teriknya. Namun awan tebal terbentuk di angkasa dan kegelapan menyelimuti tempat itu. "Eli, Eli lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Sang Mesias mengangkat wajahnya perlahan ke langit yang gelap. Sudah selesai. Lalu desah napas terakhir meninggalkan tubuh Yesus dan kepalanya pun terkulai. Yesus telah wafat. Mereka membawa Yesus pergi. Yesus keluar, memanggul salibnya, menuju tempat yang disebut sebagai tempat tengkorak. Dalam bahasa Yunani disebut Golgota. Di sana mereka menyalibkannya. Mereka juga menyalibkan dua orang lainnya, masing-masing di kiri kanan. Yesus berada di tengah. Pilatus menyuruh orang memasang tulisan di salib. Yesus dari Nazaret, Raja orang Yahudi. Itulah yang ditulisnya. Banyak orang membacanya, sebab tempat di mana Yesus disalibkan tidak jauh dari kota. Tulisan itu dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Imam-imam kepala berkata kepada Pilatus, "Jangan tulis Raja orang Yahudi, tapi tulislah, Orang ini berkata, 'Aku Raja orang Yahudi.'" Yang sudah aku tulis tetap tertulis. Setelah para prajurit menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya dan membaginya menjadi 4. Masing-masing mendapat 1 bagian. Mereka juga mengambil jubah Yesus yang terbuat dari sehelai bahan tenunan tanpa sambungan jahitan. Para prajurit berkata satu sama lain, "Jangan kita potong, mari kita undi siapa yang boleh mendapatkannya." Ini terjadi supaya terlaksana yang tertulis di dalam Alkitab. "Mereka membagi pakaianku di antara mereka dan mengundi jubahku." Dan itulah yang dilakukan para prajurit. Di dekat salib Yesus berdiri ibunya. Saudari ibunya, Maria, istri Kleopas.
dan Maria Magdalena. Yesus melihat ibunya dan murid yang sangat dikasihinya berdiri di situ. Dia putra ibu. Lalu dia berkata pada muridnya, Dia ibumu. sejak itu, murid Yesus itu menerima ibu Yesus tinggal di rumahnya. Yesus tahu bahwa sekarang semuanya sudah selesai. Dan untuk menggenapi yang tertulis dalam Alkitab, ia berkata, Aku haus. di situ ada mangkuk berisi anggur yang asam. Sebuah bunga karang dicelupkan ke dalamnya dan ditancapkan pada sebatang bambu, lalu diulurkan ke bibir Yesus. Yesus minum anggur itu. Sudah selesai. Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan jiwanya. Anak-anakku, kematian Yesus bukanlah kematian konyol yang sia-sia. Kematian Yesus mengungkapkan betapa Ia mengasihi kita sehingga rela berkorban bagi kita yang berdosa. Kita yang seharusnya menerima hukuman, tapi Yesus rela menggantikan demi keselamatan kita. Karena itu anak-anak, hari ini kita harus melakukan karya terbaik dan termulia bagi Kristus sebagai ungkapan terima kasih yang terbesar. Amin. Demikian firman Tuhan di pagi hari ini. Mari anak-anak kita kembali bersatu dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh berterima kasih buat firman-Nya telah kami dengarkan. Terima kasih ya Tuhan buat pengorbanan-Mu di kayu salib yang rela mati demi kami, orang-orang yang berdosa ini. Mampukan kami ya Tuhan dalam kehidupan kami, supaya kami bisa memberi yang terbaik, memuliakan nama Tuhan di sepanjang hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Ampuni kami segala keberdosaan kami, supaya kami layak menjadi anak-anak Kristus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah menjadi doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.